Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai aplikasi determinan dalam menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear. Saya kira teman-teman sekalian sudah cukup familiar dengan ini. Ini kita sebut dengan aturan Cramer dan sudah dipelajari juga oleh sebagian mungkin di SMA. Nah, cuman sama dengan video yang kedua, saya tidak membuat slide utuh untuk materi ini, jadi kita akan sambung sebentar di note. Nah, secara ringkasnya aturan Cramer ini flashback untuk mengingatkan teman-teman sekalian. Itu proses kerjanya seperti ini. Misalkan ada sistem persamaan linear 2x tambah 3 sama dengan 5 atau 2x1 tambah 3x2 kayak gitulah ya, sama dengan 5. Kemudian x1 tambah x2 sama dengan, anggaplah, 4 seperti itu. Nah, untuk menentukan x1 berdasarkan aturan Cramer itu katanya kita cukup menentukan determinan A1 per determinan A. Jadi x1 itu sama dengan determinan A1 per determinan A. Apa itu determinan A1? Matriks A1 adalah matriks yang dibentuk dari koefisien-koefisien dari sistem, namun pada kolom pertamanya itu diubah dengan kolom hasil. Sehingga kita tuliskan 5, 4, 3, 1 seperti ini. Bagi dengan determinan A-nya otomatis 2, 1, 3, 1 ya. Sehingga dari sini kita dapat peroleh 5 kurang 12 min 7 per 2 kurang 3 min 1. X1 nya pasti sama dengan 7. Nanti dan seterusnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana, sekali lagi ya, bagaimana aturan Cramer ini bisa membantu kita memperoleh hasil dari suatu sistem persamaan linear. Kita akan lanjutkan di catatan. Nah, pertama-tama tadi kita sudah memiliki satu matriks ya, matriks A yang merupakan matriks koefisien. Jadi kalau A dikalikan X-nya saya beri X bar, artinya dia X1, X2, X3 dan seterusnya, itu sama dengan B. B-nya saya kasih bar juga, berarti matriks. Atau kalau kita tuliskan, ya saya kira cukup seperti ini. Nanti X ini yaitu matriks solusi itu dapat kita peroleh dengan mengalihkan inverse dari matriks A ke B. Saya kira ini kita sudah pernah bahas juga. Inverse dari matriks A ke B. Sementara inverse dari matriks A itu tidak lain adalah 1 per determinan A dikali dengan A join dari matriks A itu sendiri. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan B. Nah, kita lanjut. Di mana A join dari A itu dapat kita tuliskan sebagai transpose dari matriks kofaktor. Ingat? Jadi ini saya tuliskan kofaktor 11 sampai kofaktor N1, bukan 1N ya, karena sudah ditransposkan. Kemudian ini 1N, seharusnya normalnya di N1, tapi ditransposkan menjadi 1N. Dan ini kofaktor NN. Dikali dengan matriks B. Ingat, B ini adalah bagian hasil ya. Berarti dia ada sebanyak N kolom juga sebenarnya. Sebanyak N baris. B1 sampai Bn. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil kali dari ini sebenarnya sudah akan menunjukkan nilai X bar. Nilai X atau matriks solusi, matriks hasilnya.
Nah, bagaimana kalau saya mau fokus menentukan kayak tadi X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya, anggaplah kita mau menentukan XI. Ya. Entry ke I pada maka tentu XI ini adalah entry yang terletak pada baris ke I dari hasil kali ini. Otomatis untuk memperoleh entry pada baris ke I, maka kita akan mengalihkan baris ke I pada matriks adjoin dengan ini, dengan B, karena dia pasti cuma satu kolom kan, kali seperdeterminan, sehingga hasilnya adalah baris ke I itu atau nilai dari XI seharusnya adalah seperdeterminan A dikali dengan baris ke I-nya adalah C 1I ya. C1I dikali dengan B1 kemudian tambah C2I kita kali dengan B2 dan seterusnya ya, hingga CNI dikali dengan BN. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ini C1I? Seharusnya kan CI1 kalau dia baris ke I. Ingat, matriks ini adalah matriks kofaktor yang sudah ditransposkan, sehingga yang tadinya dia di baris ke I, baris ke I pada matriks ini sebelumnya dia merupakan entry yang terletak pada kolom ke I di matriks kofaktornya. Nah, atau jika kita tuliskan, saya tuliskan lebih awal B-nya, ini bisa kita tuliskan seperti ini. B1 kali C1I dan seterusnya B2 kali C2I hingga BN kali CNI. Ini sebenarnya yang merupakan entry ke solusi dari sistem kita untuk ke I, XI. Nah, tentu saja ini kalau kita telisik ya, kalau kita perhatikan ini B1 C1 kali C1I tambah B2 kali C2I dan seterusnya BN kali CNI. Ini kita bisa konstruk sebenarnya menjadi determinan dari suatu matriks yang kolom ke I-nya adalah B1 sampai B1 sampai BI. B1 sampai kolom ke I-nya adalah B1 sampai BN. Ini kolom ke I-nya. Kolom ke I. Ini A11 dan seterusnya ya, sampai A1N, AN1 sampai ANN. Nah, kolom ke I-nya adalah B1 sampai BN. Coba diperhatikan saja ya. Anggaplah kita akan memilih ini menjadi poros dalam menentukan determinannya. Otomatis nanti B1 kali C1I karena dia kolom ke I, tambah B2 kali C2I karena dia di kolom ke I, dan seterusnya sampai BN kali CNI. Jadi ini sebenarnya tidak lain adalah determinan dari matriks A yang kolom ke I-nya diganti dengan hasil, dengan bagian hasil. Atau kita tuliskan seperdeterminan A dikali dengan ini, tadi kita sebutnya dia adalah AI kayak begitu. AI atau dengan notasi lain AI per determinan A. Ini
adalah X yang ke Y. Saya kira itu. Semoga dapat dimengerti. Jika belum, diulang-ulang dulu. Nanti ditanyakan pada saat live meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.